Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Batiar dari SMA Negeri 2 Lumajang. Saya di sini selaku tim pro pada mosi Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Model pendidikan klasik itu sendiri ialah model pendidikan yang bergantung pada kegiatan belajar mengajar yang lebih terstruktur, dipimpin oleh guru dengan diskusi atau latihan yang minimal didukung oleh siswa. Mata pelajarannya merupakan unit-unit yang terpisah yang diuraikan dengan jelas, seperti misalnya mata pelajaran matematika, PPKN, dan lain sebagainya. Sedangkan model pendidikan progresif ialah model pendidikan yang menjadikan guru sebagai fasilitator dengan fokus pada diskusi yang dipimpin siswanya. Pembelajarannya berbasis proyek berdasarkan pada pengalaman. Pembelajaran disusun secara tematis di sekitar satu topik. Misalnya, topik tentang lingkungan, maka yang akan mereka pelajari seputar topik tersebut saja. Namun pada model pendidikan ini referensinya bisa dari berbagai hal. Berbeda dengan model pendidikan klasik yang referensinya hanya pada buku tertentu. Pada perdebatan kali ini, sekolah menengah yang dimaksud ialah sekolah yang siswanya berusia 14 sampai 18 tahun. Nah, dari definisi yang saya jelaskan tadi, menurut kami sebagai tim pro, model pendidikan klasik lebih baik dibandingkan model pendidikan progresif. Mengapa demikian? Karena pertama, model pendidikan klasik masih menerapkan sebuah hal, yakni menjadikan guru sebagai pemimpin pada proses belajar mengajar. Selain itu, pembelajaran menggunakan model ini lebih terstruktur daripada model pendidikan progresif. Kami merasa pada pendidikan menengah atau dari umur 14 hingga 18 masih memerlukan peranan seorang guru yang menjadi pemimpin, yang mengarahkan para siswanya sehingga para siswa dapat melatih sifat disiplin dan kepatuhannya, daripada pendidikan dengan model progresif yang memberikan sebuah kebebasan pada siswa. Beberapa atau sebagian siswa pasti bingung akan melangkah kemana tanpa adanya arahan pimpinan dari sang guru. Hal ini dapat terjadi karena kami percaya pada rentan usia tersebut kebanyakan siswanya masih pada masa mencari jati diri. Jadi perlunya ada bimbingan penuh dari guru agar mereka tidak terjerumus ke hal yang buruk. Apabila kita menerapkan model pendidikan progresif pada mereka maka akan banyak kemungkinan mereka salah persepsi mengenai suatu hal karena adanya kebebasan tadi. Yang kedua, mata pelajaran dan cara mengajar pada pendidikan klasik lebih terstruktur. Selain itu, mata pelajarannya yang dibagi menjadi unit-unit terpisah membuat para siswanya dapat mendalami atau bahkan menguasai dasar-dasar dari cabang ilmu pengetahuan yang ada. Mengapa hal ini penting? Dikarenakan dengan mereka menguasai dasarnya terlebih dahulu, mereka nantinya akan lebih mudah untuk mengkolaborasikan antar cabang ilmu pengetahuan ini dengan maksimal. Misalnya saja pada mata pelajaran matematika, konsep dasar aljabar, kalkulus, dan lain sebagainya tidak akan bisa dikuasai para siswa apabila pembelajarannya tidak struktur, seperti misalnya pada model progresif yang belajarannya menggunakan sistem tematis atau hanya membahas satu topik. Maka yang akan siswa pelajari hanya ada pada topik tersebut, sehingga menyebabkan siswa memiliki pengetahuan yang dangkal atau pemahaman yang dangkal. Nantinya akan berdampak pada masa depan siswa tersebut, dikarenakan siswa tersebut akan susah untuk mengkolaborasikan cabang ilmu pengetahuan yang ada. Yang ketiga, tujuan dari pendidikan menengah itu sendiri untuk membekali siswanya sebelum ia masuk ke perguruan tinggi atau ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sana masih menggunakan model pengajaran yang terstruktur, maka model pendidikan klasik akan lebih relevan di sana. Selain itu, ketatnya standar akademik yang ada di sana menjadikan model klasik lebih unggul dibanding model progresif yang lebih bebas dan fleksibel. Yang terakhir, apabila kita ingin menerapkan model pendidikan progresif, tentunya sarana dan prasarananya juga harus memadai untuk menunjang proyek-proyek yang ada. Apakah hal ini mungkin? Mari kita melihat dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Ketersediaan sarana dan prasarananya masih sangat tidak merata. Bahkan tenaga pengajar yang berkualitas saja belum tentu ada di tiap daerahnya. Jadi penerapan model pendidikan progresif sangat tidak mungkin untuk dilakukan menyeluruh atau secara merata. Apabila tidak diratakan, maka nanti akan menyebabkan ketimpangan. Nanti akan ada daerah yang pintar atau daerah yang lebih maju, dan ada daerah yang belum pintar atau belum maju. Maka dari itu kami percaya bahwa pendidikan klasik ini lebih cocok diterapkan pada sekolah menengah. Kami sebagai tim pro dengan bangga mendukung mosi pada perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih.